Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob. Berjumpa lagi dengan PBP Movies. Sebelum keringkasan film seru berikutnya, saya akan merangkum beberapa film yang sudah diringkas di channel ini. Jadi, bagi yang belum menonton, silakan tonton ya. Oke, tak terasa selama 2 bulanan ini, saya sudah merangkum total 30 film. 5 film pertama yang saya rangkum, saya akui kurang begitu menarik dan durasinya terlalu pendek. Harap maklum ya, karena saya masih belajar membuat konten ringkasan film atau alur film. 5 judul itu antara lain, Pathan, film Shah Rukh Khan tahun 2023 tentang aksi seorang agen RAW bernama Pathan. Film ini menandai kebangkitan SRK sebagai Raja Bollywood. Lalu ada film animasi yang diadaptasi dari game legendaris Nintendo, Super Mario Bros. Pemandangan dan karakter yang Anda lihat di film ini, sama seperti yang ada di game aslinya. Ketiga, film thriller kriminal tentang pembunuh misterius berjudul Scream 6. Walaupun saya agak kecewa dengan film ini karena alurnya kurang kuat, terlalu banyak penjahat yang jadi korban, dan tokoh utama yang jadi penjahat. Kemudian film berikutnya dari Nicholas Cage berjudul Renfield. Film ini adalah film Dracula, namun yang ditonjolkan justru si pembantu Dracula bernama Renfield. Sebagai penggemar NC, saya agak kecewa ketika NC jadi penjahatnya. Kelima, film serial Netflix dari negara Korea berjudul Squid Game. Sebenarnya film ini panjang kali lebar karena berjumlah 9 episode, namun untuk menghemat waktu, saya persingkat dengan sesingkat-singkatnya. Lagi pula film ini adalah film fenomenal, tentunya tidak perlu meringkas lagi, sudah banyak yang nonton full filmnya. 12 film berikutnya, saya mulai belajar mengedit lebih baik dari sebelumnya. Saya mulai memahami cara membuat alur atau ringkasan film. Sayangnya, karena malas, saya tidak menyelesaikan ringkasan ke-12 film hingga selesai. Selain itu, saya masih mencari karakter berbeda dari channel lain dengan tema serupa, yaitu tidak menyelesaikan ending film, agar penonton penasaran. Ternyata gaya seperti ini tidak menarik buat penonton bos. Oke, film ke-6 berjudul Sin Hall. Film dari Korea ini menceritakan tentang satu gedung apartemen yang amblas ke perut bumi. Entah bagaimana mulanya di bawah tanah bisa berlubang dan hanya satu apartemen itu saja yang amblas, hanya Tuhan dan produser yang tahu. Film ke-7 berjudul Shazam 2. Film superhero besutan DC ini melanjutkan cerita dari Shazam 1, ketika 6 orang anak remaja diberi kekuatan dewa oleh seorang dukun. Berikutnya, ada Ajay Devgan dengan film barunya berjudul Bola. Film ini adalah remake dari film Tamil yang diperankan oleh Karti berjudul Kaiti. Sebenarnya, masih banyak film Bollywood yang remake film-film Tamil. Terutama di tahun 2023 ini. Silakan googling aja ya. Lalu ada film Tamil dari aktor Raffi Teja. Ia memerankan tokoh jahat sekaligus baik yang membunuh banyak orang menggunakan wajah orang lain. Tapi, yang dibunuh adalah para mafia kesehatan, yang memanfaatkan harta, jabatan dan keilmuannya membunuh ratusan orang demi meraup kekayaan. Jadi untuk film ini, saya mendukung pembunuhan, hehehe. Film ke-10 adalah film terbaru dari Jennifer Lopez berjudul The Matter. Kisah seorang mantan tentara bayaran yang rela meninggalkan putrinya sendiri demi keselamatan sang putri. Film ke-11 adalah film komedi dari komik populer zaman dulu, berjudul Asterix and Obelix. Kali ini mereka melakukan petualangan dari desa Galia ke sebuah kerajaan yang ada di Cina. Ceritanya jangan terlalu dicerna, cukup nikmati saja komedinya. Next, film terbaru dari Hrithik Roshan dan Saif Ali Khan berjudul Vikram Peda. Ini pun film remake dari film Tamil berjudul sama. Ini adalah kedua kalinya mereka bermain dalam satu film, setelah film Natum Jano Nahum. Ini adalah film teka-teki, jadi siapkan otak Anda untuk berpikir. Berikutnya, film Tamil tentang perencanaan beberapa tahanan yang berniat kabur dari penjara. Saya tertarik dengan film ini karena menonton film Escape milik Sylvester Stallone yang sangat keren. Saya pikir alurnya akan sekeren film Stallone, namun tidak begitu, wah. Walaupun begitu, film ini cukup menegangkan loh. Film ke-14 berjudul Family Dinner. Saya agak menyesal telah membuat ringkasan film ini. Dari segi alur kurang bagus, terlalu banyak misteri yang tidak terpecahkan atau tidak dijelaskan sebab akibatnya. Bikin pusing guys. Lalu ada film Tamil berjudul C.S.I. Sanatan. Ini film investigasi yang twistnya bikin kejutan garing. Sanatan mencari tersangka yang ternyata dirinya sendiri. Banyak adegan di mana ia berdialog sendiri tanpa ada tokoh lain, namun terlalu lebay mencari siapa tersangkanya, padahal dialah pembunuh sebenarnya. Untuk apa adegan tersebut diperlihatkan? Lalu ada film monster pertama yang diproduksi oleh perfilman Singapura, berjudul Circle Land. Namun, banyak alur yang tidak dijelaskan dengan rinci. Seperti dari mana asal monster itu? Kenapa bisa membesar dan menjadi ganas? Kenapa ia bisa masuk ke terowongan bawah tanah, padahal sebelumnya ada di akuarium kecil di sebuah kamar, ditambah karakter para tokoh yang tidak kuat. Tapi, setidaknya itu lebih baik daripada saya yang cuma bisa comot video orang aja, hehehe.
Film ke-17 berjudul Invitation to a Murder. 5 orang tanpa ada alasan jelas, diundang ke sebuah pulau oleh pengusaha kaya. Kelima orang itu pun memenuhi undangan dan datang ke pulau. Ternyata 5 orang itu adalah anak dari si pengusaha. Si tuan rumah sengaja menyamar sebagai pelayan untuk mencari siapa yang layak jadi penerus hartanya. 9 film berikutnya gak kalah seru nih. Alhamdulillah, akhirnya saya menyelesaikan ringkasan sampai akhir film, biar penonton gak penasaran. Film ke-18 berjudul The Secret Kingdom. Ini adalah film fantasi teka-teki, tentang seorang anak yang terjatuh ke perut bumi dan dinobatkan oleh kawanan terenggiling yang bisa bicara bernama The Secret Kingdom. Sebenarnya, tokoh utama tidak benar-benar jatuh ke perut bumi, melainkan hanya jatuh ke dalam hayalannya, hingga menciptakan kerajaan rahasia. Itu menjadi plot twist pertama. Twist kedua adalah, adik yang selama ini menemaninya berpetualang, ternyata sudah meninggal setahun yang lalu. Selain teka-tekinya yang rumit dan hanya dimengerti oleh sebagian orang, film ini memberikan alur yang jelas dan visual yang keren. Film ke-19 berjudul Fathi, yang diartikan dalam bahasa Indo yaitu tuan atau dimaknai sebagai guru. Itu pemahaman saya ya, hehehe. Film ini menginspirasi loh. Tentang perjuangan seorang guru junior dalam mengajar hingga para siswanya bisa sukses dalam hidup. Film ke-20 berjudul Amigos. Ini bukan telenovela ya, tapi film Tamil dari aktor Nandamuri Kalyanram. Bercerita tentang kembar 3 beda orang tua yang dipertemukan lewat sebuah situs. Terjadi masalah besar saat salah satunya ternyata seorang mafia buron. Lalu, ada film komedi Tamil berjudul Sopana Sundari. Film ini sederhana, namun elegan. Bercerita tentang perebutan hadiah mobil bernilai 10 lakhs oleh 2 saudara. Tanpa diketahui banyak orang, ternyata ada mayat yang tersimpan di bagasi mobil. Ih, serem. Berikutnya film Tamil lagi, berjudul Custody. Tentang perjuangan seorang polisi junior dalam mengawal penjahat besar untuk bersaksi di pengadilan melawan seorang menteri berpengaruh. Film aksi petualangan ini seru untuk ditonton. Film ke-23 berjudul Kanai Nambathe. Film ini termasuk kriminal thriller dengan alur yang rumit. Untuk bisa menikmati film ini, Anda harus jeli memahami ceritanya, karena alurnya terpotong-potong. Film ke-24 ada si superstar Salman Khan yang menjadi kakak dari 3 orang adik laki-lakinya. Beberapa adegan dan dialog dari film ini menceritakan alasan sebenarnya, kenapa Salman tidak menikah. Sayangnya, film ini kurang menampilkan tokoh Tamil, Venkatesh, dengan aksi hajar-hajarannya, jadi agak kurang seru. Film ke-25 ini adalah favorit saya. Film horor bercampur drama, aksi, kriminal, dan alurnya yang menarik. Ada 2 rentang waktu yang berjalan secara bersamaan dalam satu waktu, yaitu masa lalu dan masa kini, seperti perjalanan waktu. Tema ini selalu menarik perhatian saya. Ke-26 ada film superhero dari India Selatan berjudul Viran. Pernah nonton film Gundala? Karakternya hampir sama. Bedanya cerita di film ini lebih memperkuat masalah kepercayaan orang-orang India terhadap dewa. 4 film terakhir adalah editan lanjutan dari ringkasan sebelumnya yang sudah saya upload. Di video sebelumnya, ringkasan 4 film ini menggantung. Saya pun mencoba upload ulang dengan ringkasan tambahan hingga film selesai, karena sayang kalau sampai menggantung, bikin penasaran. Apalagi ceritanya bernilai 7, ke atas. Film ke-27 berjudul Virupaksha. Film ini diperankan oleh Syed Haramtej dan Samyukta Menon. Film tentang okultisme yang dilakukan anak dukun karena ingin membalaskan dendam kematian orang tua mereka yang dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa. Film ke-28 berjudul The Portable Door. Film fantasi yang bertemakan sihir ini menceritakan seorang Paul Carpenter yang ditugaskan oleh bosnya untuk mencari pintu portable yang hilang. Ternyata si bos adalah penyihir jahat. Film ke-29 berjudul Raid On, film terbaru Jackie Chan tahun 2023. Film ini mencampurkan aksi laga dan drama, ditambah cerita sang master yang ternyata mirip dengan kisah nyata Jackie Chan. Lalu, film terakhir adalah film horor dari Bollywood bertemakan manusia serigala berjudul Bedia. Diperankan oleh Varun Dhawan yang menjadi manusia serigala setelah digigit oleh serigala penunggu hutan. Akhir film ini mempromosikan film kedua Bollywood lainnya berjudul Stree. Bagi yang sudah menontonnya, tentunya penasaran dengan lanjutan film Stree kedua ini, karena di film seri pertamanya, ceritanya masih menggantung. Itulah ke-30 film seru yang sudah saya ringkas dengan sederhana. Semoga menjadi pertimbangan bagi Anda yang hobi menonton film. Silakan tulis di kolom komentar, film apa yang Anda inginkan untuk saya ringkas. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.